Saat ku sembah, saat ku sembah, pujimu, rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, dan pujimu, ku rasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hari ini kami bersama malaikat di surga memuji dan memuliakan Engkau, dan Engkau bertata atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum duduk, colek kiri kanan, katakan semangat. Beri tepuk tangan buat tim pujian penyembahan dulu dong. Mereka sudah melayani dengan baik. Suatu kehormatan bagi saya bisa ada di tempat ini, dan saya ingat belasan tahun lalu ketika gedung gereja ini ditahbiskan, saya hadir dan saya duduk di barisan nomor 2. Saya ingat Opa waktu itu meresmikan gedung ini, dan saya juga hadir itu kurang lebih belasan tahun yang lalu. Dan gembala saudara Pak Jeb waktu itu belum seperti hari ini. Mungkin kalau datang ke ibadah hanya ngedrop mungkin, tapi hari ini saya menjadi saksi hidupnya bagaimana beliau mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Ada buah yang saya lihat sendiri, bagaimana dulu kenal pertama dan hari ini sudah mau melayani dengan luar biasa. Saya menjadi saksi hidup betapa ada perubahan hidupnya, dan Tuhan berkarya atas hidupnya. Seorang Pak Jeffrey Tatimu, beri kemuliaan buat Allah yang dahsyat, buat hambanya. Hari ini saya akan berbicara tentang awal mula kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia itu berawal di Taman Eden. Roma 3:23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu berawal di Taman Eden. Yuk kita lihat videonya sebentar. Hei, cewek, sinilah. Iya ular, ada apa? Semua buah dalam taman ini bisa kan kalian makan? Bisa dong, kecuali buah yang di tengah-tengah taman ini nggak boleh. Nanti kami mati. Nggak akan mati kalian tuh, makanlah. Nanti kalau kalian makan, jadi pintar kalian. Adik Hawa. Hei, cewek, sinilah. Iya ular, ada apa? Semua buah dalam taman ini bisa kan kalian makan? Bisa dong, kecuali buah yang di tengah-tengah taman ini nggak boleh. Nanti kami mati. Nggak akan mati kalian tuh, makanlah. Nanti kalau kalian makan, jadi pintar kalian. Adik Hawa, kamu ngomong sama siapa? Nyon ada ngulok na terhapit di son. Disuruh aku makan buah yang Tuhan larang ini. Wah, kebetulan kali nih. Kita makan ular ini aja lah ya. Kita jadikan tambul. Masih ada sambal semalam kan, Sian? Masih, Cian. Maksud apa maksud? Kau pikir takut aku? Cobalah makan aku. Kau duluan yang kumakan, bertahu kau. Bah, ditantangnya ini orang Batak. Belum tahu kau ya? Semua yang berkaki kami makan kecuali meja. Semua yang merayap kami makan kecuali pipa. Semua yang terbang kami makan kecuali pesawat. Biar tahu kau. Mak, sadis sekali kalian bah. Huta soit aku nilai. Marlainya kita nilai. Lay-lay matamu. Jadi tambul kau, lihatlah ya. Hei, cewek, sinilah. Iya ular, ada apa? Semua buah dalam taman. Mungkin kalau Adam orang Batak atau orang Manado ceritanya nggak seperti di Alkitab Kejadian. Mungkin ularnya yang dimakan, dijadikan rica mungkin. Tapi satu hal, ini hanya cerita karangan manusia saja. Kalau orang Batak, orang Manado, ular dimakan. Dan mungkin manusia nggak jatuh dalam dosa. Tapi ini dampaknya luar biasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu kehilangan kemuliaan Allah. Hawa waktu itu digoda oleh ular. Ular di dalam Kejadian 3 dikatakan hewan yang paling cerdik. Jadi kalau ada orang berkata bahwa hewan paling cerdik itu di bawah manusia itu monyet. Tapi ternyata Alkitab mencatat itu ular. Ular itu hewan yang paling cerdik, Kejadian 3, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dan apa dampaknya? Ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Waktu pertama diciptakan, Adam dan Hawa itu serupa dan segambar. Yang membuat serupa dan segambar itu karena ada roh Allah yang dihimbuskan dalam diri Adam.
Ketika Tuhan menciptakan alam semesta cukup dengan firman, cukup dengan perkataan. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan sepertinya rela, kotor tangannya, main tanah, bentuk tanah, kemudian dibentuk seperti serupa dan segambar. Akhirnya yang membuat serupa dan segambar itu adalah nafas Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya tidak serupa, tidak segambar lagi. Kenapa? Karena roh Allah sudah tidak ada di manusia lagi. Jadi yang membuat kita serupa dan segambar itu ada roh Allah dalam diri kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia tidak serupa segambar Allah lagi. Manusia mati di hadapan Tuhan seperti zombie. Hidup sih tapi mati di hadapan Tuhan. Dan akhirnya sejak hari itu sampai kepada pencurahan Roh Kudus dicurahkan, manusia itu mencari-cari kebenaran. Dia tahu bahwa Roh Kudus sudah tidak dalam dirinya. Makanya manusia itu akhirnya mencari-cari kekuatan di luar dirinya. Hari ini saya kasih judul bahan khotbah saya adalah meleset. Ada slide-nya, Pak? Oh, enggak dibikin PPT ya? Oh, biasa saya kirim itu langsung dibikin PPT, lupa saya info. Biasa saya kirim langsung dibikin PPT. Oke, enggak apa-apa. Biasanya ada PPT. Definisi judul khotbah hari ini adalah meleset. Artinya meleset itu adalah dari dosa. Definisi dosa itu salah satunya adalah harmatia. Harmatia itu dalam bahasa Yunani artinya tidak tepat sasaran. Kalau bahasa Jawa namanya meleset. Jadi dosa itu bisa diartikan secara umum meleset, tidak sesuai sasaran. Nah, akibat dari dosa itu apa? Akibat dari dosa yang pertama itu putus hubungan dengan Tuhan. Itu mengerikan. Di hadapan Tuhan kita gak dikenal. Jangan sampai nanti gini, ketika kita antri masuk surga, kemudian kita gak dikenal Tuhan, itu paling mengerikan. Aku gak kenal kamu. Tapi ketika lagi antri pintu surga, kemudian dari dalam mungkin Tuhan Yesus bilang, selamat, tunggu ya. Waduh, enak banget dikenal, ada orang dalam. Jangan sampai nanti pas masuk pintu surga kita gak dikenal, putus hubungan dengan Tuhan. Tapi sebelum saya khotbah, saya mau cerita sedikit. Ini ilustrasi, bukan kisah nyata. Menurut saudara kita Katolik, yang memegang kunci surga itu Rasul Petrus. Jadi suatu kali ketika di pintu surga, lagi antri, kemudian dipanggil namanya. Satu persatu, dipanggillah namanya, Ucok. Oh, siap. Kemudian Ucok masuk ke pintu surga dan dia dibukakan pintu surga. Dan ketika pintu surga dibuka, disambut dengan karpet merah, disambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. Bahkan disambut dengan mobil, ini merek di surga gak ada seperti, tapi ini ilustrasi saja. Disambut dengan mobil Mercy yang terbaru dengan tepuk tangan. Oh, luar biasa. Pucok disambut dengan gegap gempita, digelar karpet merah, dikasih mobil yang terbaik. Kemudian pendeta yang gembalanya senang. Aduh, puji Tuhan, Ucok jemaatku disambut luar biasa. Oh, dia senang banget. Dia antri satu persatu, akhirnya dipanggil juga. Pendeta, siap. Dibukakan pintu surga, dia senang banget. Ketika di pintu surga ternyata sunyi senyap, tidak ada sambutan, tidak ada karpet merah, tidak ada tepuk tangan. Tapi dia cuma lihat mobil bak terbuka. Udahlah, dia naik disambut dengan mobil bak terbuka. Di surga dia mau protes, malu. Kalau di bumi dikit-dikit protes. Wah, pendetanya gini protes, gembalanya gini protes, pengerjanya gini protes. Dia di surga mau protes, malu. Akhirnya dia pelan-pelan deketi Rasul Petrus, ya, izin Pak Rasul, boleh saya tanya? Iya, kenapa Pak Pendeta? Itu Ucok kenapa disambut dengan luar biasa? Tapi kok saya enggak? Saya tahu Ucok itu kan sopir angkot jurusan Kelapa Gading Kampung Rambutan. Kenapa dia yang sopir angkot bahkan ke gereja pun jarang-jarang. Tapi kenapa disambut dengan meriah? Kemudian Rasul Petrus ngomong gini, oh gini Pak Pendeta, karena orang itu ketika sedang melakukan tugasnya, semua orang jadi berdoa. Loh, kalau berdoa Pak Rasul, saya setiap hari menyuruh orang berdoa, saya kan pendeta. Saya suruh orang berdoa terus tiap pagi, doa saat teduh, kemudian doa malam. Iya, tugas Ucok itu apa? Tugas Ucok itu sopir, Pak. Nah, justru ketika dia sedang menyopir, banyak orang jadi berdoa. Karena ternyata ketika dia nyopir ugal-ugalan, jadi banyak berdoa orang, jadi dekat dengan Tuhan. Lah, kalau saya kan nyuruh doa. Nah, tugas kamu apa? Saya pendeta. Tugasnya apa? Khotbah. Nah, ketika kamu khotbah, banyak orang tidak berdoa tapi malah tertidur katanya. Oh, garing ya.
Jadi tolong bantu saya, nanti saya di surga pengen disambut dengan meriah. Jadi pas saya khotbah jangan tidur, itu maksudnya. Jangan sampai ketika pendeta melakukan khotbah, jemaat tidur. Nanti di surga disambutnya dengan sepi. Ketika Ucok sopir dengan ugal-ugalan, penumpangnya justru banyak berdoa karena supirnya ugal-ugalan. Tapi ketika pendeta berkhotbah, justru malah jemaat tertidur. Makanya kalau ada yang tertidur, colek ya. Jangan sampai tertidur gitu. Saya nggak mau disambut di surga dengan sepi. Saya pengen ketika saya khotbah banyak orang juga diberkati, dipulihkan dan justru jadi ingat Tuhan. Yaitu intermezzo aja, nggak terjadi di surga seperti itu sih. Ini cuma karangan saya aja. Oke lanjut. Akibat dosa yang kedua, masuk neraka. Saya ini suka sekali ketika nginjil berkomunikasi dengan orang yang nggak percaya. Itu saya nggak nginjil dengan cara yang aneh-aneh. Saya cuma ngobrol aja. Kebetulan di gereja yang saya gembalakan itu ada kanopi, kemudian adem, dan juga ada wifi. Jadi tukang ojek suka ngumpul situ ojol. Jadi kalau siang itu pangkalan tukang ojek sama tukang kopi itu. Semua saya kasih wifi, password wifi kan saya kasih. Jadi suka nongkrong di situ. Kemudian tukang kopi juga saya ngomong, Pak kalau air panasnya habis, masak aja di gereja, ada kompor gas, ada air. Oh boleh ya Pak, boleh aja kalau Bapak mau masak. Akhirnya tukang kopi saya nongkrong di situ. Kalau habis airnya, coba kalau tukang kopi itu, kopi Starling maksudnya. Naik motor keliling itu, kalau habis airnya gak bisa dia jualan kan. Daripada pulang jauh, saya bilang Pak masuk aja ke dalam. Saya gak bilang gereja, masuk aja ke dalam Pak. Bilang selamat sudah oke. Jadi kalau ada orang, selamat udah ngizinin untuk masak air di sini. Langsung dia ngelihat, oh ini gereja ya Pak. Ya sama aja lah Pak, ini tempat untuk orang ngumpul-ngumpul supaya berbuat baik. Kemudian saya ngobrol gini, iya Pak, teman saya kemarin masih muda meninggal. Tapi sih keluarganya seneng. Loh kenapa Pak kok seneng? Ya karena kalau meninggal kan masuk surga. Lah kok bisa? Iya sih karena mereka Kristen sih. Jadi kalau orang Kristen mati masuk surga. Oh mereka langsung, itu kan bikin orang nengok langsung bikin pertanyaan. Kita nggak perlu nginjil secara teologi ya. Karena kalau diinjili secara teologi ya mereka nggak nyambung. Saya juga seorang wakil rektor STT, walaupun saya bukan orang teologi banget, di sini ada mahasiswa saya lagi magang di sini. Tapi walaupun saya wakil rektor sekolah STT, itu sudah terakreditasi Ban PT, bukan karena seseorang teolog, tapi memang karena KKN, karena rektornya itu sahabat saya waktu bujang. Jadi teman main, jadi pas beliau jadi rektor STT saya diangkat jadi wakilnya. Jadi seperti itu. Ya ini cerita aja. Ada mahasiswa saya di sini. Jadi saya nginjilnya dengan cara biasa. Pak itu ada teman saya meninggal. Tapi seneng keluar. Kok seneng Pak? Ya kalau mati kan masuk surga. Dia penasaran. Kok bisa Pak? Ya sih kalau orang Kristen mati masuk surga sih. Terus kalau bukan orang Kristen, ya kalau nurut saya sih masuk neraka. Kan kita cuma nurut saya. Akhirnya dia penasaran. Kok bisa Pak? Ya enak, kita kan dosanya diampuni. Langsung dia gini, pasti gini. Saya ngomongnya sama, tapi orangnya kan berbeda. Dia ngomong gini, loh Pak, saya yang 5 kali sholat aja belum tentu masuk surga kok. Bapak cuman seminggu sekali masuk surga. Ya kan itu yang enak, dikasih satu yang enak ya nggak mau. Oh dia ngotot. Kalau dia ngotot berdebat atau hanya debat kusir atau penasaran, kita cuekin. Kita ngobrol yang lain. Gimana Pak orang kopinya, oh gimana Pak orderannya. Tapi kalau dia pengen tahu bener-bener, baru kita layani. Walaupun hari ini belum ada yang Kristen sih, tapi minimal mereka sudah dengar kabar baik itu. Karena tugas kita bukan membuat orang mereka Kristen, tapi tugas kita adalah menyampaikan kabar baik. Yesus Tuhan, percaya masuk surga, tidak percaya masuk neraka. Itu basic awal penginjilan. Kalau nanti sungguh-sungguh baru diajar lagi dengan hal yang bertumbuh. Kalau itu awal-awal, kalau baru awal langsung diajarin tentang saat teduh, diajarin tentang berbuah, harus diajarin tentang doa puasa Esther, diajarin tentang mengusir okultisme, wah mental. Tapi diajarin tentang, iya Pak, tentang belajar cerita kematian aja. Tiba-tiba cerita nggak nyambung ngobrol, iya Pak, umurnya berapa? Saya paling gampang ini, umurnya berapa Pak? 40-an segini. Oh puji Tuhan ya, masih sehat, kita sehat ya Pak. Kalau kemarin teman saya masih di bawah Bapak, meninggal dunia. Nah cerita gitu aja, padahal kejadiannya udah lama. Tapi diomongkan waktu itu. Dan yang buat supaya nyambung, tapi keluarganya seneng Pak. Kenapa ya masuk surga? Itu pintu penginjilan. Dia percaya nggak percaya bukan bagian kita lagi. Saya udah nyampaikan ini mengenai dia percaya nggak percaya, sudah bukan bagian kita lagi.
Yang penting mereka dengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Gak percaya sudah. Mereka tahu bahwa gereja menyampaikan kebaikan. Sekalipun cuma buat neduh, sekalipun cuma buat nongkrong, tapi mereka menikmati VIP. Makanya kalau di gereja yang saya gembalakan, itu kalau siang itu pangkalan tukang ojek. VIP-nya kenceng, kemudian adem, gak panas, gak dingin, bisa tiduran. Ya cuman resikonya jadi kotor karena ternyata ngerokok di situ abu rokok semua ya. Bagian kebersihan yang paling repot sore-sore nyapu. Tapi bersyukur loh, kita tidak masuk neraka. Harusnya kita tuh masuk neraka, tapi kita masuk surga. Itu karena anugerah. Anugerah tuh gini, sesuatu yang gak layak kita terima, tapi kita terima, itu namanya anugerah. Kita gak layak masuk surga, tapi kita bisa masuk surga, itu namanya anugerah. Ini basic keselamatan. Jangan sampai kita menjual keselamatan dengan semangkok kacang merah. Jangan sampai. Ini karena banyak anak-anak muda, saya selalu ngomong ini. Kalau kita salah masak nasi, nyeselnya sehari, nasi jadi bubur, besok masak lagi. Kalau salah potong rambut, nyeselnya berapa? 3 bulan, tumbuh lagi. Suatu kali saya ngeliat orang keluar dari salon potong rambut, nangis ibu-ibu. Kemudian saya tanya sama yang itu, loh kenapa? Kependekan, jadi waktu potong rambut main HP. Tiba-tiba tukang salonnya itu gak tahu gimana kependekan, nangis dia. Tapi 3 bulan lagi paling tumbuh. Salah belajar, nyeselnya setahun, gak naik kelas. Salah pilih pasangan hidup, nyeselnya sisa umur hidup. Buat yang sudah menikah, jangan sampai ngomong gini, aduh Pak, kayaknya saya salah pilih pasangan hidup deh, jangan sampai. Tapi kalau yang bagi belum menikah, dengar, jangan sampai salah pilih pasangan hidup. Saya selalu ngajarin anak youth di tempat saya, kalau pacaran gini, contohnya ada cowok nembak yang cewek, Dek, abang sayang kamu. Jangan langsung dijawab, sekalipun kita juga seneng banget, Dek, abang sayang, oh ya bang aku juga sayang. Oh, jangan gitu, tetap diem, minta izin orang tua dulu. Kalau orang tua ngizinin baru lanjut, tapi kalau orang tua tidak ngizinin, jangan. Ini buat para wanita dengar, buat para gadis, juga sekarang buat para gadas, maksudnya perjaka. Kalau mau nembak cewek, jangan nembak dulu baru info orang tua. Izin dulu, jangan lapor, jangan tiba-tiba, Ma, ini pacarku Ma, tanpa izin kan kaget. Coba kalau mamamu gak setuju, engkau stres, berdiri di antara pacar sama berdiri di antara mama. Jadi sebelum nembak, ngomong dulu, saya ngajarin gitu. Kalau mama orang tua itu ngasih oke, lampu hijau lanjut. Kalau kira-kira lampu kuning berdoa, lampu merah stop, jangan pikirin. Kalau salah pilih pasangan hidup, itu stres. Suatu kali saya pelayanan ke ICU rumah sakit, ada seorang opa-opa yang sudah sakit, harusnya mati tapi nggak mati-mati. Kemudian ini di rumah sakit Kemang Pratama, Elizabeth Kemang Pratama. Kemudian saya doakan, kemudian pas saya pulang, tiba-tiba Roh Kudus ingetin gini, ini kayaknya ada yang khawatir gitu. Tiba-tiba saya dapat hikmat, dia itu takut kalau opa ini mati, anak perempuannya disiksa sama mantunya, karena waktu nikah sebenarnya gak setuju. Kemudian saya ngomong gitu, saya bilang tenang opa. Kemudian saya panggil anak mantunya, yang laki-laki mantunya, saya bilang, Pak, coba Bapak sekarang berjanji sama opa. Berjanji apa Pak? Berjanji bahwa akan mengasihi anak opa. Sebut saja nama anaknya Mawar, ini nama samaran. Berjanji gini, Pak, saya berjanji akan mengasihi Mawar dengan baik, akan membahagiakan Mawar dengan baik. Sambil berlutut pegang tangan, dia gak sadar, gak apa-apa, bisikinnya telinga. Begitu ngomong gitu saya pulang, belum sampai rumah saya di Limus, belum sampai Limus udah dengar kabar dia dipanggil Tuhan. Ternyata orang tua ini takut kalau saya mati, nanti anak saya gimana? Ada saya aja, mantu saya berani kadang-kala, apalagi gak ada. Itu yang saya dapat tangkep. Makanya jangan sampai buat para gadis dan juga gadas, engkau menikah dengan orang yang salah. Itu sama juga menyiksa orang tuamu, membunuh orang tuamu pelan-pelan. Ini ekstrim. Dan yang paling kasihan adalah orang yang salah pilih Tuhan. Itu nyeselnya selama-lamanya. Salah pilih Tuhan itu nyesel, di neraka selama-lamanya. Makanya jangan menjual semangkok dengan keselamatan dengan semangkok kacang merah. Jangan menjual keselamatan dengan semangkok kacang merah. Ini gak apa-apa.
agak nanti molor dikit. Saya juga nggak janji nggak lama karena ini lapar juga. Jadi suatu kali ada seorang wanita, namanya tertulis dalam Alkitab. Dia dulu singer. Namanya tertulis dalam Alkitab, seorang wanita loh. Saya bilang, loh kamu kok, saya lihat kemarin boncengan sama cowok kayaknya nggak kenal. Iya kak, manggil saya kak. Waktu saya belum nikah juga. Itu temen. Loh tapi saya lihat, kalau temen kok boncengannya beda. Saya tuh bisa tahu loh, cowok sama cewek boncengan, saya bisa tahu. Ini yang seneng cowoknya atau yang seneng ceweknya saya bisa tahu. Ini sudah jadian apa belum saya bisa tahu. Ini antara temen atau pacarannya udah lama atau baru saya tahu. Dari mana? Bukan dukun, dari cara posisi bahasa tubuh duduknya ketahuan. Nah itu saya lihat, saya waktu itu nebak ini kayaknya sudah sama-sama seneng. Tapi dia bilang temen kok kak, temen. Ternyata ini kayak sinetron. Dia ngontrak, kemudian dia pacaran sama anak pemilik kontrakan. Nah itu, temenan. Temen makan sate bareng, temen naik sepeda motor saya lihat. Dan ketika akhirnya saya nasehatin, nekat. Suatu kali saya kaget dapat undangan. Seorang wanita yang namanya tertulis dalam Alkitab, akhirnya menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus dan menikah di Masjid Raya Cilengsi. Saya nggak hadir waktu itu karena saya udah kasih tahu. Karena ternyata apa? Udah gini dulu, hamil dulu, mau gimana wanita? Saya pernah ngurusin, ini nggak apa-apa, ini agak melenceng dari yang saya siapkan. Ada seorang wanita, saya urus sendiri karena orang tuanya sahabat saya. Itu tinggalnya di salah satu perumahan di Cilengsi, di Gria Alam Sentosa. Bapaknya seorang gembala. Bayangin, bapaknya seorang gembala dulu ya. Sekarang udah almarhum. Dia punya anak, namanya tertulis dalam Alkitab juga. Tiba-tiba dia pacaran dengan gak seiman dan hamil duluan. Akhirnya cowoknya lari dari tanggung jawab. Yang saya ketawa gini, ketawa tapi kasihan. Cowoknya ini sudah punya istri, kemudian ekonominya pengangguran, dan maaf fisiknya jelek, lebih ganteng saya. Nah ini contoh. Tapi ceweknya ini masih muda kok mau. Udah gitu gak seiman, apa gak stres orang tuanya? Sudah maaf, sudah jelek, miskin, gak seiman lagi. Waduh, tapi mau dan hamil duluan. Dan gak lari dari tanggung jawab. Saya urus ke polisi ke Bogor, saya yang lapor, saya dampingi. Kemudian diantar panggilan surat dan ternyata ketika diurus cowoknya akhirnya gini, itu kayaknya ada yang nyetir. Saya nggak lari dari tanggung jawab pak, saya mau menikahi asal dia ikut saya Islam. Dan akhirnya orang tuanya karena fanatik gembala, akhirnya udah nggak usah, kamu jadi single parent aja. Akhirnya melahirkan anak tanpa suami. Dan karena orang tuanya stres lama-lama akhirnya meninggal. Saya yang ikut melayani pemakaman. Saya yang ikut ngawal waktu di rumah sakit. Sahabat saya soalnya. Buat para wanita dengar. Kalau kira-kira engkau sudah lagi PDKT dan gak seiman, itu coret. Colek kiri kananmu, coret. Kalau gini, kalau lagi gak seiman dan kamu pacaran masih belum jatuh dalam dosa seks, paling gini, makan gak enak, tidur gak nyenyak, paling sebulan. Buat para gadis dengar. Kalau engkau pacaran gak seiman dan engkau masih dijaga Tuhan tidak jatuh dalam dosa seks, paling ketika putus makan gak enak, tidur gak nyenyak sebulan doang. Itu resikonya. Tapi kalau engkau sudah jatuh dalam dosa seks, ini gak apa-apa saya agak vulgar, udah gak ada anak kecil kan, anak kecil udah di sekolah minggu tadi saya lihat. Engkau gadis bukan, perawan bukan. Itu resikonya. Gadis bukan, perawan bukan. Itu resikonya. Kalau engkau setelah menikah baru sadar, resikonya paling engkau seorang janda. Sekarang orang banyak seperti itu. Tapi kalau engkau tidak bertobat sampai akhir, paling resikonya cuma masuk neraka doang. Jadi sekarang saya punya metode gini, kalau ada orang konseling sama saya, kak saya pacaran dengan gak seiman dilarang orang tua. Ini kisah nyata, saya tidak akan melarang orang pacaran dengan gak seiman. Kalau sudah terjadi ya, saya cuma bilang gini, gak apa-apa, kan yang jalanin kamu kan bahagia dengan dia kan iya. Ngapain pikirin orang tua, yang penting kamu bahagia.
Resikonya apa? Paling kalau kamu resikonya sekarang putus, kamu paling makan gak enak, tidur gak nyenyak sebulan. Tapi kalau kamu sudah tidur sama cowokmu, kamu paling gadis bukan, perawan bukan. Tapi kalau kamu nanti nikah terus kamu baru sadar, paling kamu jadi janda. Tapi kalau kamu gak bertobat terus, gak apa-apa, resikonya kan paling cuma masuk neraka doang. Di neraka cuma disiksa doang, di neraka cuma menderita selamanya, gak apa-apa demi cinta. Jadi saya tekankan jandanya, saya tekankan nerakanya, saya tidak melarang. Dan ternyata metode saya ini 100% berhasil. Jadi kalau ada orang gak seiman, pacaran dan konseling dengan saya, ini buat para wanitanya, saya selalu bilang seperti itu. Putusan tangan kamu kan bahagia sendiri. Yang penting kamu cinta sama pacarmu kan, ya gak apa-apa, jalanin. Resikonya gak ada, cuman masuk neraka doang. Di neraka itu gak apa-apa, cuman disiksa doang. Kalau kamu bertobat paling jadi janda, gak masalah lah. Ternyata itu trik yang berhasil. Karena ternyata menasihati 3 kelompok ini susah banget. Kelompok orang fanatik itu gak bisa dinasehatin. Dulu Pilpres 01, 02 fanatik gak bisa. Yang kedua kelompok sakit hati. Orang kalau sakit hati dinasehatin, masuk kanan keluar kiri. Yang ketiga orang yang kelompok jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu gak bisa dinasehatin. Makanya jangan sampai putus. Itu malah ngotot karena semakin tertantang, tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau nanti kamu begitu paling mama papamu stres, gila dan mati pelan-pelan. Paling kamu seperti itu masuk neraka doang, paling janda bukan. Nah seperti itu, ditunjukkan seperti itu. Ternyata dengan cara seperti itu semua yang konseling dengan saya putus. Sekarang kalau ada orang konseling saya pakai metode itu. Apalagi buat para laki-laki, saya keras banget. Kami menerapkan orang yang pakai seragam nggak boleh pacaran. Laki-laki kalau sampai meninggalkan Tuhan Yesus, keselamatan dengan semangkok kacang merah, itu kebangetan. Kalau dia nikah saya kenal, saya kasih kado sepatu tinggi, stocking yang bolong-bolong kotak-kotak, rok pendek, sama icik-icik, suruh ngamen di perapatan. Nah. Artinya lebih bencong dari bencong. Kalau sampai seorang laki-laki meninggalkan keselamatan demi semangkok kacang merah, ini di luar dari bahan, tapi saya percaya Tuhan punya maksud buat hari ini. Buat para gadis dan jagas, colek dong kiri kananmu, jaga hidupmu dong. Dan yang sudah suami istri, jangan bilang kayaknya saya salah pilih nih pasangan deh, jangan, udah stop. Jangan salah pilih pasangan. Kalau ternyata kayaknya salah deh, pasang kacamata kuda, itulah salibmu. Semua punya salib masing-masing. Akibat dosa masuk neraka, tapi kita diselamatkan karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Yang ketiga, akibat dosa itu akhirnya manusia itu mencari kekuatan di luar dirinya dengan animisme, dinamisme, dan juga agama-agama. Saya termasuk latar belakangnya itu Muslim kejawen. Jadi bapak saya itu sebenarnya bukan Muslim tapi kejawen. Nah kalau kejawen kan di agama zaman dulu nggak ada, agama apa? Kejawen nggak ada. Makanya tulis agama Muslim, Islam, tapi bukan Islam sebenarnya karena kejawen. Makanya anak-anaknya dikasih bebas pilihan. Dulu tuh saya Jumatan, saya juga mingguan. Saya termasuk orang yang percaya Tuhan Yesus tapi motivasinya salah. Saya ke gereja sekolah minggu dulu. Jadi Jumatan juga, mingguan juga. Tapi motivasi saya sekolah minggu itu supaya dapat kue. Saya ingat itu, jadi tujuan saya kue. Tapi ternyata pilihan saya benar, alasan saya salah. Waktu ujian ABCD kita sering kan, ini ABCD, kita pilih D aja, jawaban yang benar D, kita pilih D aja. Alasannya karena memang 3 tambah 3 apa gitu. Ternyata analis alasan saya salah tapi pilihan benar. Nah saya seperti itu, saya pilihan saya benar, alasan saya salah. Tapi ternyata saya ditangkap Tuhan jadi pendeta. Makanya sejak hari ini sejak saya menggembalakan 14 tahun, setiap sekolah minggu pasti saya kasih snack. Saya ngomong anak guru sekolah minggu, kasih snack, persembahan terus untuk beli snack. Sekalipun motivasinya salah gak apa-apa. Yang penting datang dulu. Setelah itu nanti baru diajar dengan benar. Bagaimana mau diajar kalau gak ketemu kan? Bagaimana kita mau nginjil kalau gak berteman dulu? Kita sampaikan seperti itu. Nah akhirnya saya juga percaya Tuhan Yesus. Sampai SMP akhirnya milih Kristen. Alasannya pun juga salah. Karena saya males puasa, males sholat. Jadi milih Kristen itu karena yang enak-enak. Seminggu sekali, nyanyi-nyanyi, dapat kue. Alasan saya salah.
tapi pilihan saya benar. Tapi kalau hari ini sih udah pilihannya benar, alasan juga benar sih. Tapi awalnya salah dulu nggak apa-apa. Tuhan tahu hati kita. Siapa sangka saya jadi gembala. Dan itu menurut saya suatu anugerah. Dan animisme, dinamisme itu orang mencari kekuatan di luar dirinya karena pengen mencari-cari roh. Kemudian termasuk agama. Agama itu terdiri dari dua kata, A sama agama. Jadi aturan yang dibuat oleh organisasi manusia untuk hidup yang lebih baik. Jadi agama itu mengatur kehidupan yang lebih baik, tapi tidak untuk menyelamatkan. Kekristenan juga bukan agama. Kekristenan itu adalah sebuah iman. Tuhan Yesus, Tuhan menjadi manusia dan akhirnya menyelamatkan manusia. Saya banyak pertanyaan, kok Tuhanmu, ini kisah nyata, kok Tuhanmu jadi manusia? Saya selalu tanya gini, kalau cara teologi sekali lagi nggak masuk. Kita ngomong gini, kamu percaya nggak Tuhan itu berkuasa? Percaya. Jadi apa aja bisa? Percaya. Tuhan jadi kodok bisa? Bisa. Nah kalau Tuhan jadi kodok bisa, mosok kamu percaya manusia jadi manusia kamu nggak percaya? Akhirnya iya juga ya. Kan yang mau diselamatkan manusia, makanya menjadi manusia. Tentang Allah Tritunggal itu kalau dijelasin secara teologi ya udah susah masuk. Ya kadang-kala dengan cara sederhana. Tapi jangan sedih, jangan stres, jangan merasa gagal ketika kita menyampaikan kabar baik, orang itu tidak percaya. Karena tugas kita hanya nyampaikan. Percaya nggak percaya bukan bagian kita. Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Jadi manusia ketika setelah jatuh dalam dosa, mencari-cari kekuatan di luar dirinya dengan animisme, dengan dinamisme, dan juga dengan agama-agama baru. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjadi manusia, menyelamatkan kita. Sehingga kita harusnya masuk neraka, menjadi masuk surga. Kemudian berikutnya, penyebab dosa secara umum. Yang pertama itu permasalahan kehidupan. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, juga masalah keluarga. Kadangkala karena permasalahan kehidupan, orang bisa jadi jatuh dalam dosa. Permasalahan ekonomi, kesehatan, keluarga. Kemudian orang bisa jatuh dalam dosa justru ketika dalam kehidup nyaman, diberkati. Contoh dalam Alkitab, kejatuhan manusia itu karena zona nyaman. Itu contohnya Daud. Itu Daud jatuh dalam dosa ketika dia jadi raja loh. Panglimanya Yoab dikirim. Waktu zaman berperang dalam 2 Samuel 11, raja berperang, Daud malah jalan-jalan di atas sotoh rumah. Kalau Daud berperang, dia gak akan sempat jalan-jalan di sotoh rumah. Daud jatuh dalam zona nyaman. Waktu itu seluruh musuh itu dengar kata Israel aja gemetar. Makanya Daud menang terus. Daud jatuh dalam dosa ketika dalam keadaan zona nyaman. Kemudian berikutnya Salomo. Salomo itu orang yang benar-benar raja kerajaan Israel yang hampir tidak pernah berperang. Karena apa? Karena semua musuh gemetar. Musuh tidak ditaklukkan, menaklukkan diri. Musuh tidak diperangi tapi datang, kami di bawahmu memberi upeti. Keren. Dia jatuh dengan banyak Allah lain dia bersundal. Dan itu menyakitkan hati Tuhan di masa tuanya. Itu seperti gini ilustrasinya. Saya suka ngajar dengan ilustrasi perumpamaan. Ada seorang yang laki-laki yang sangat kaya mengambil seorang perempuan. Kemudian perempuan itu dikasih uang banyak dan akhirnya perempuan itu bersundal dengan pria lain. Membawa pria lain datang ke rumahnya, di kamarnya dan selingkuh. Betapa sakitnya suaminya. Seperti juga Salomo membuat Allah-Allah lain di sekitaran bait Allah. Artinya gini, menyembah Allah bangsa lain, tapi di kompleks bait Allah yang dia bangun mewah itu. Itu menyakitkan sekali loh. Menyakitkan hati Tuhan. Dan itu terjadi ketika Salomo dalam keadaan yang terbaik. Keadaan semuanya nyaman, cukup. Tinggal tunjuk semuanya cukup. Wanitanya 1000. Salomo itu sangat nyaman, tapi justru dalam kenyamanan dia jatuh dalam dosa. Waktu masih muda, Salomo menulis kitab Kidung Agung. Waktu dewasa, dia menulis kitab tentang kebijaksanaan, Amsal. Di masa tua dia baru sadar, dia nulis kitab pengkhotbah di akhir hidupnya. Puji Tuhan dia bertobat. Dia bilang semuanya sia-sia. Istri 1000 sia-sia. Rumah mewah, mobil, kendaraan, kereta kuda, pasukan perang, kerajaan yang besar, semuanya sia-sia.
Akhirnya dia baru sadar, puji Tuhan dikasih kesempatan bertobat sadar. Semuanya sia-sia yang dikejar seperti menjaring angin. Waktu muda dia Kidung Agung, waktu dewasa Amsal, semuanya keren, bijaksana, semua kebijaksanaan semua pada Salomo. Dia jatuh dalam dosa. Puji Tuhan di masa tuanya dia menulis kitab pengkhotbah, sadar semua yang dicapai sia-sia. Bapak Ibu pengen capai apa? Sukses, karir anak yang baik, kaya. Semuanya sia-sia. Di luar Tuhan. Kita dapat belajar dari seorang Salomo. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah tapi jatuh dalam dosa. Menyakitkan. Ada seorang istri datang pada seorang ibu-ibu ini. Dia ngomong, Pak Pendeta, saya lebih baik suami saya miskin kayak dulu. Loh, saya kaget loh. Mana ada wanita yang diajak hidup miskin? Gak ada. Tapi dia ngomong lebih baik suami saya miskin kayak dulu. Loh, kenapa Bu? Ya dulu kami miskin bersama-sama, berjuang bersama waktu menikah, tinggal kontrakan, makan bareng. Sekarang setelah punya uang, ada wanita lain katanya. Artinya lebih baik miskin tapi setia daripada kaya tapi diduakan, ditigakan gitu. Kasihan. Kemudian Imam Eli juga jatuh dalam zona nyaman. Sampai anak-anaknya juga jatuh dalam dosa. Itu semua zona nyaman. Termasuk Yudas. Itu jatuh juga dalam zona nyaman. Dia kan bendaharanya Tuhan Yesus. Saya yakin waktu Yesus menyembuhkan banyak orang itu, ada ngasih persembahan, ngasih uang. Yang terima Yudas, dikantongin. Yudas itu saya yakin korupsi dikit-dikit, pelan-pelan. Enggak langsung del gitu, enggak, itu perlu proses. Nah ketika Yudas itu pengen zona nyaman, dia akhirnya menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Ternyata kenyamanan itu bisa membahayakan. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diproses oleh Tuhan, Bapak Ibu tetap sabar dan menikmati proses sampai pada akhirnya Tuhan angkat. Tapi ingat, ketika Tuhan angkat, jangan jatuh dalam dosa kenyamanan. Karena banyak orang jatuh dalam dosa kenyamanan. Nyaman, tenang, akhirnya som-som kuku, itu bahaya loh. Itu kalau kejahatan itu aktor intelektualnya. Kenapa? Karena som-som kuku, akhirnya som-som kuku di Wahyu 2, Tuhan tegur. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu tenang karena zona nyaman. Efesus itu termasuk jemaat yang paling kaya waktu itu. Karena banyak jemaatnya itu yang menjual pedagang-pedagang dan nyaman. Akhirnya terjebak zona nyaman. Makanya banyak orang kaya itu kadang-kala terjebak zona nyaman, som-som kuku. Itu mundur pelan-pelan, tapi bahaya itu. Som-som kuku itu dosa yang tidak kelihatan tapi membahayakan. Som-som kuku, tenang gak apa-apa. Gak apa-apa, semua baik-baik saja. Sampai akhirnya Tuhan tegur dengan keras. Betapa dalamnya aku telah jatuh dan Tuhan memuntahkan. Jadi saya berdoa Bapak Ibu ketika diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jangan sampai terjebak dalam zona nyaman. Yang ketiga, penyebab dosa itu ketiga terakhir, masalah hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Masalah hati ini juga bahaya. Dosa pertama di surga dulu, itu oleh Lucifer, itu juga masalah hati loh. Kenapa? Dia yang bergerak, dia yang semuanya, tapi yang disembah Tuhan. Iri dia. Memang Tuhan aja yang bisa disembah. Saya juga akhirnya Lucifer pengen disembah. Dan akhirnya dia memberontak. Pemberontakan itu dimulai dari hati. Iri hati, bersungut-sungut. Dan dia memberontak. Yang dosa manusia di bumi, Kain dan Habel, dosa pertama itu dimulai dari iri hati loh. Kok Habel diterima persembahannya, aku enggak, kata Kain, iri hati. Akhirnya membunuh. Semua dosa dimulai dari hati. Iri hati, sakit hati, kecewa, baper. Saya tahu artinya kecewa, saya tahu artinya dikhianati, saya tahu artinya ditinggalkan, saya tahu artinya diomongin. Saya tahu artinya yang mengecewakan tadi. Saya pernah ngalami, prosesnya perlu waktu untuk bisa dipulihkan. Saya melayani Tuhan itu dari tahun 92. Saya dulu pemain gitar sekolah minggu. Kemudian asisten guru sekolah minggu. Tugas saya ngapain asisten guru sekolah minggu? Nganterin anak ke WC, ke toilet. Akhirnya saya naik.
Semua pelayanan saya sudah pernah alami. Bapak Ibu sebutkan aja, pelayanan apa? Guru sekolah minggu sudah, asar sudah, bahkan office base saya sudah, tidur di gereja saya sudah, ketua pemuda sudah, ketua musik sudah, penjadwalan sudah, komsel saya sudah, gembala udah 14 tahun, semua sudah pernah saya alami dari nol. Kunjungan-kunjungan, bahkan pelayanan wanita saya sudah, tapi main musik sama khotbah, bukan saya pakai rock itu bukan struktur kepengurusan bukan, tapi melayani para wanita. Semua sudah pernah. Dari 92 sampai sekarang, apakah nggak pernah sakit hati? Oh sering banget. Saya berani ngomong, mungkin saya lebih banyak punya alasan untuk kecewa, untuk tersinggung, untuk sakit hati dengan para pendeta. Karena pergaulan saya kan karena namanya gembala, apalagi juga dari teolog, ya bisalah saya ngaku orang teolog, struktur saya wakil ketua. Apakah nggak pernah kecewa? Oh sering. Tapi ketika mengelola hati, kecewa itu, kalau orang nggak pernah kecewa itu menurut saya juga nggak benar. Karena manusia hatinya bukan robot. Cuman bagaimana kita menguasai kekecewaan itu. Manusia kecewa jangan merasa, aduh aku kecewa, aku tersinggung, baper. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Justru kalau engkau disinggung nggak tersinggung aneh juga. Tapi yang penting itu menguasai hati itu. Jagalah hati itu. Akhirnya bisa menguasai diri, itu keren. Itu keren banget. Tapi kalau orang, aku nggak tersinggung, aku nggak pernah, biasa aja, nggak pernah tersinggung, nggak pernah sakit hati, nggak pernah kecewa. Aneh juga sih. Tapi ketika, iya saya tersinggung, nggak apa-apa jujur. Tapi Tuhan mampukan saya untuk bisa berproses, sampai akhirnya bisa menang. Jadi kalau kita cuma tersinggung, sakit hati, kecewa, ayo kuasai hatimu. Kuasai hatimu untuk bisa engkau mengampuni. Seringkali gereja hanya diajar untuk mengampuni, tapi jarang diajar untuk minta ampun. Ini beda loh. Kalau mengampuni itu gini, contohnya ketika Pak Jeb minta maaf sama saya, Pak Slamet minta maaf ya, itu artinya gini, saya gini, iya Pak Jeb kamu salah, saya benar. Ketika saya mengampuni itu gini, kamu salah, saya benar, iya saya ampuni kamu. Tapi kalau minta maaf tuh gini, ya Pak, saya salah. Mengakui salah sekalipun benar. Beda loh. Orang minta maaf, Pak Jepri maafkan saya. Ini saya benar nih. Pak Jepri maafkan saya. Saya ngaku salah sekalipun benar. Tapi kalau saya mengampuni kamu. Karena emang kamu salah. Jadi nurut saya lebih berat minta ampun daripada mengampuni. Karena orang minta ampun itu mengakui kesalahan dan menganggap orang lain benar. Tapi kalau mengampuni, itu orang itu menyakitkan, orang itu salah, harus kita mengampuni. Bisa nangkep Bapak Ibu? Minta ampun itu lebih keren menurut saya. Ampuni saya Ma, ampuni saya Pa. Ini buat suami istri. Ini tentang suami istri saya singgung. Suatu kali, ini juga di luar konteks ini. Suatu kali saya ada ikut seminar tentang suami istri. Terus dapat proyek ini. Ayo para suami, para bapak, para pria waktu itu. Jadi istri gak ada. Ayo tanya nanti istri di rumah. Kira-kira bahagia gak punya suami seperti kalian? Oh, saya pulang, saya tanya istri saya. Kenapa saya berani tanya? Karena saya yakin istri saya pasti bahagia dan bangga punya suami saya. Menurut saya ya, saya tanya. Kenapa alasannya? Karena saya seorang gembala. Walaupun saya pergi keluar daerah sering, tapi saya pulang gak kayak Bang Toyib, gak pulang-pulang kan. Kemudian berikutnya, saya ada tempat tinggal sekalipun kecil. Saya ada kendaraan sekalipun kayak gerobak, gak apa-apa. Yang penting ada bisa pergi kemana-mana. Dan berusaha untuk yang terbaik. Saya tanya istri saya, Ma, kira-kira bahagia gak punya suami kayak saya? Terus jawabannya apa? Jangan marah ya Pak. Oh kalau wanita ngomong ke istri, ngomong ke suami, jangan marah ya Pak. Itu berarti mau nusuk dalam itu. Jangan marah ya Pak. Ternyata dia kecewa dengan saya kaget. Oh kenapa Ma? Dia merasa dinomor duakan. Jemaat yang dipentingkan. Contohnya, ini kisah nyata. Ini orang bukan orang lain, ini saya. Saya kan kalau habis ibadah pasti salaman pulang dong dengan jemaat. Nah jemaat kami itu ada yang ibu-ibu, ada yang gadis, ada yang cantik, ada yang agak cantik ya. Nah suatu kali yang ada seorang jemaat yang cantik,
potong rambut. Nah waktu salaman saya bilang, Bu potong rambut ya keren. Nah ada istri saya. Ya bukan basa-basi, saya hello kan wajar. Oh ya, terus ya Pak gimana Pak? Suatu kali berapa hari kemudian istri saya di rumah potong rambut. Saya sebenarnya tahu, tapi saya nggak komplain, maksudnya nggak komen. Itu disimpan dan ternyata gini, orang lain aja diingat itu ibu itu. Kok saya potong rambut dicuekin, padahal saya tahu juga, itu aja bahan. Yang kedua, suatu kali saya janji sama istri mau ini mau itu, tiba-tiba di cancel mendadak karena ada jemaat yang perlu pelayanan. Saya ngomong, Ma, kita ini kan gembala full timer, kita hidup dari gereja. Jadi kita utamakan pelayanan jemaat. Ya tapi udah janji. Dan ternyata istri saya merasa di nomor 2-kan. Cuman masalah gitu aja. Memang para wanita itu ahli sejarah. Saya udah lupa, dia inget loh tahunnya loh. Dia inget loh. Terus berikutnya, istri saya kan lahiran sesar, anak yang ketiga. Waktu habis lahir sesar, berapa bulan kemudian masih gemuk perutnya. Saya bilang, loh Ma, udah lahiran sesar kok perutnya masih gemuk? Itu tersinggung loh. Disimpan. Dan kemudian saya juga nyebut, jangan terlalu gemuk kayak ibu itu ya. Ada seorang ibu-ibu yang kami kenal, saya gak bicara fisik ya, bukan body shaming, bukan. Memang over limit lah. Saya jangan seperti ibu itu ya. Itu dia tersinggung loh, tapi gak ngomong, disimpan. Dia berarti kalau saya gemuk, papa gak seneng saya dong. Itu di pikiran dia, padahal ini saya loh, bukan orang lain. Akhirnya ya saya minta maaf, sejak saat itu saya pasti info. Ternyata ketika istri saya itu ternyata cuma pengen diinfo aja. Ma, saya pulang malam ya, saya pergi dengan dia, ternyata info kira-kira gimana. Udah terserah, akhirnya dia ngalah. Ya udah nggak apa-apa. Oh ternyata cuma pengen digituin doang. Contohnya hari ini saya udah janji nih, contohnya minggu sore nih contohnya. Nanti mau makan ya di pecel lele langganan kita. Udah oke. Terus tiba-tiba hari ini contohnya Pak Jeb ngajak saya makan di pecel ayam. Tapi kayaknya Pak Jeb gak mungkin ngajak saya di pecel ayam deh. Terus saya ngomong, Ma, saya gak jadi makan pecel lele ya. Kira-kira Pak Jeb ngajak makan ini kira-kira gimana Ma? Oh gak apa-apa Pak gitu. Pasti, tapi kalau saya tiba-tiba cancel mendadak, terus ini mungkin beda, merasa tidak dihargai. Ternyata buat para istri itu hanya pengen dihargain doang. Akhirnya setelah itu gak pernah ngelarang juga tuh, pasti jawabannya, oh ya udah gak apa-apa. Akhirnya gitu, enak. Terus juga masalah gemuk jangan disinggung. Ini istri saya sendiri loh. Mumpung gak ada orangnya gak apa-apa saya ngomong. Sampai masalah habis operasi sesar perut saya singgung aja. Itu buat dia tersinggung. Ternyata hanya masalah sepele aja. Bisa jadi terganggu loh pikirannya. Perkataan saya yang saya sudah lupa. Diingat. Mana saya ingat yang dulu ngucapin ibu-ibu itu orang. Saya jadi akhirnya oh iya juga ya padahal udah lupa. Yang saya ngeledek gemuk jangan seperti ibu itu tuh supaya sehat juga. Ternyata dia tersinggung. Jadi buat para pria, nanti tanya, para suami tanya istri, bahagia gak punya suami? Kayak saya, Ma, berani gak bertanya seperti itu? Tapi jujur-jujuran gak boleh marah. Tapi kalau jawabannya, jangan marah ya Pak. Waduh siap-siap jaga hati tuh. Siap-siap jaga hati. Nanti kasih masukan. Tapi kalau iya bahagia, tapi kalau ngomong bahagia, iya bahagia sih, wah itu bahaya juga. Kalau pakai sih bahaya juga. Ya bahagia Pak, tapi itu juga bahaya. Tapi kalau nggak berani dengan resikonya jangan tanyalah. Yang penting bahagiakan aja udah titik. Karena gini, happy wife, happy life. Istri bahagia, keluarga bahagia, kehidupan bahagia. Jadi kalau hidupmu bahagia, para suami bahagiakan istrimu. Selesai. Loh para istri langsung kupingnya lebar ya. Kemudian berikutnya. Bagaimana sikap kita ketika kita jatuh dalam dosa? Yang pertama, bertobat dan minta ampun. Daud itu jatuh dalam dosa, dia bertobat dan minta ampun. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, datang pada Bapa.
Daud itu dalam Mazmur 51, dia sampai berdoa, jadikan aku tahir yang Tuhan dan perbarui batinku. Jangan buang aku di hadapanmu, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu kalau diambil rohnya, Daud masuk neraka. Dosanya Daud itu lebih berat dari dosa kita loh. Di sini ada yang pernah merebut istri orang dan membunuh suaminya, ada? Ada? Daud melakukannya. Tapi kenapa Tuhan berkata memuji Daud loh? Aku menemukan Daud ben Isai. Bahkan Tuhan berkata akan memulihkan pondok Daud. Bendera Israel, bintang Daud. Nabi yang terkenal itu Daud. Padahal dosanya luar biasa. Tapi kenapa Tuhan mengasihi Daud? Salah satunya karena Daud sangat menghormati orang diurapi Tuhan. Yang kedua, Daud bertobat, tidak mengulangi lagi dan datang pada Bapa. Tuhan ampuni. Siapa sih di sini yang nggak pernah berbuat salah? Yang penting bertobat, minta ampun, jangan ulangi lagi dan datang pada Bapa. Kalau udah jatuh dosa berulang kali ya harus belajar dari seorang keledai. Keledai aja nggak jatuh ke lubang yang sama. Kita harus datang pada Bapa ketika kita bersalah. Minta ampun, bertobat, datang pada Bapa. Saya sebuah cerita dalam Alkitab sebagai penutup. Masih setengah 12, masih aman. Masih kuat untuk perutnya dari lapar. Dalam Lukas 15, closing tentang anak yang hilang. Semua pernah dengar cerita tentang anak yang hilang. Ketika anak yang hilang ini dalam Lukas 15, dia jatuh dalam dosa. Apa yang dia lakukan? Setelah dia jatuh dalam dosa, ketika dalam kondisi terpaksa, dia bertobat. Kadangkala dibuat terpaksa loh. Kalau nggak terpaksa, kadangkala susah. Saya jadi pendeta terpaksa. Karena saya pernah sakit mau mati, ditolong Tuhan dan bernasar. Ada masih bekas luka di perut ada. Karena maaf saya sakitnya waktu mau apapun dari perut, BAB dari perut, apa perut, ngeri. Karena jarang orang sukarela, karena saya dari kampung, saya kuliah di Jakarta Pusat, sarjana ekonomi kan jarang, mau jadi pendeta kan jarang. Dipaksa dulu. Anak bungsu tadi juga dipaksa. Nah kalau Pak Jeb mungkin gak tahu dipaksanya dengan cara lain-lain. Kalau saya sakit, gak tahu Pak Jeb akhirnya jadi memutuskan jadi seorang hamba Tuhan, saya gak tahu. Yaitu antara Pak Jeb dengan Tuhan aja yang tahu. Dulu gak mau setahu saya, didorong-dorong gak mau. Sekarang puji Tuhan, jadi seorang ketua sinode, pengurus IPGPI, bukan sekedar wagem tapi seorang gembala. Dan memang saya tahu hatinya memang hati gembala. Membalut yang luka, ya banyak hal yang berubah lah dalam hidupnya. Itu antara dia dengan Tuhan saja. Pasti punya cerita sendiri, setiap orang punya cerita. Anak bungsu tadi dibuat kondisinya terpaksa, kelaparan, gak ada makanan, bahkan pengen makan makanan babi pun sampai pengen seperti itu. Dan ternyata apa? Anak bungsu ini tiba-tiba dia bertobat dan dia pengen datang pada Bapa. Ingat, kalau anak yang hilang itu yang datang anak yang datang pada Bapa loh, bukan Bapa mencari loh. Tapi kalau domba yang hilang, gembalanya yang mencari. Ini beda. Kalau anak yang hilang, itu Bapa menunggu anak untuk datang bertobat. Nah waktu anaknya datang pada Bapa, respon Bapa luar biasa. Boleh minta tolong yang salah satu cowok aja, GG lagi di ini ya, GG di atas ya. Boleh yang main drum aja, yang main drum. Kok saya mukanya kayak band ya sekilas ya. Saya pikir band tadi. Sekilas. Ini berdiri situ dulu. Contohnya anggap aja ini anak yang hilang ya. Ini contoh loh. Ini contoh ilustrasi. Saya bapaknya. Jadi rumah orang Israel zaman dulu tuh antara rumah sama gerbang itu selalu ada halaman. Jadi bapaknya dia nunggu. Ketika bapaknya nunggu dia lihat anaknya datang. Anaknya maju. Pelan-pelan, ketika bapaknya ngelihat, dia langsung lari loh. Anggap aja lompat sinilah. Lompat langsung dipeluk ini. Oh, langsung dipeluk. Oke.
Ini artinya luar biasa. Kalau orang Israel itu gini, kalau anak ini udah pergi bawa warisan, kalau contohnya saya diam aja di sini, dia pasti dirajam oleh orang Israel. Anak ini pasti mati. Kenapa? Karena itu memang tradisi. Jadi banyak tetangga mungkin udah bawa batu mau membunuh anak ini. Itu wajar. Tapi ketika bapaknya turun, lompat dan kan lari, langsung peluk anak ini. Artinya gini, ada pengampunan. Stop! Engkau gak berhak menghukum anakku, aku mengampuni anakku. Artinya ada penerimaan, ada pengampunan. Tetangga mungkin udah bawa batu, mungkin yang di sini udah mau bawa batu, mau ngelempar, pelan-pelan pergi, gak jadi, udah diampuni. Kalau bapaknya diam saja, mati dia. Tapi gak cukup sampai di situ, dikatakan kasih dia kasut. Kasut itu sepatu. Artinya apa? Dia dianggap lagi sebagai anak. Padahal anak itu datang sebagai budak awalnya. Gak apa, kamu berdiri situ aja terus. Duduk boleh. Gak apa-apa, nanti ada lagi. Duduk di sini maksudnya. Jadi dikasih kasut. Kasut itu artinya adalah dipulihkan haknya sebagai anak. Itu artinya nanti dapat hak waris lagi loh. Karena kalau dia diterima, diampuni doang tapi gak dikasih kasut. Dia masuk ke rumah, nanti kalau bapaknya mati dia gak dapat hak waris. Anak itu punya hak waris. Contohnya ada seorang pengusaha yang kaya, punya anak satu, kemudian perusahaannya banyak, anaknya masih kecil dan orang tuanya mati. Yang berhak dapat warisan itu siapa? Anaknya. Kemudian pembantunya protes. Kebetulan suami istri itu kerja di situ. Suaminya yang bangun rumah dulu, istrinya ngerawat anak, dia protes ke pengadilan. Pengadilan gak adil. Mosok tuan A mati yang dapat uang dan juga warisan anak ini. Anak ini tuh kecil saya yang mandiin pak, saya ngerawat, gak ada saya mati anak ini. Rumah di tempat itu suami saya yang bangun pak, gak ada suami saya, rumah itu gak ada. Protes ke pengadilan, gak adil. Saya yang ngerawat, saya yang bangun rumah, kok yang dapat warisan malah anak kecil ini. Kira-kira pengadilan mengabulkan gak permohonannya? Gak adil kayaknya. Kok yang dapat malah ini anak kecil? Mungkin kalau pembantu tadi diadopsi jadi anak, baru berhak dapat warisan. Jadi anak yang bungsu tadi dipulihkan haknya sebagai anak, sehingga dia punya hak waris lagi. Itu artinya. Yang kedua, bukan hanya kasut tapi dikasih jubah. Jubah itu melambangkan kehormatan. Orang Israel yang jalan pakai jubah itu orang terhormat. Jadi kalau orang Israel jalan gak pakai jubah itu orang biasa. Kehormatannya dipulihkan. Mungkin ada bapak ibu tempat ini yang kehormatan udah rusak. Engkau tidak dihormati orang. Engkau mungkin tidak dianggap orang. Tapi hari itu Tuhan akan pulihkan kehormatanmu. Orang akan dipulihkan Tuhan kehormatannya. Engkau yang sebelumnya gak pakai jubah, jubahmu rusak. Tuhan pulihkan kehormatanmu, kau jadi orang yang terhormat. Kemudian tidak hanya cukup jubah, Tuhan kasih, bapaknya kasih cincin otoritas. Itu artinya otoritas. Kalau saat ini tadi dikasih kasut, nggak dikasih jubah. Kalau dia lewat, orang Israel, budak-budak masih berhak mandang mukanya. Bang, masih bisa gitu. Tapi kalau udah pakai jubah, itu budak, ngelihat muka kita aja nggak boleh. Dia ngelihat tangan kita doang. Kemana kita nunjuk dia ngelihat. Tapi kalau kita nggak pakai jubah, itu budak lewat masih bisa ngelihat kita. Lama segini, pak, gitu. Nggak terhormat. Tapi ketika pakai jubah, budak tidak boleh memandang mata tuannya. Kemudian dikasih cincin. Kalau tidak dikasih cincin artinya dia dikasih sepatu, kasut, dikasih jubah, nggak dikasih cincin. Dia tiba-tiba pengen makan kambing domba. Dia ngomong, bujang, tolong ambilin kambing domba dipotong dong, saya pengen makan. Budak punya hak untuk menolak. Lagi capek Tuhan. Karena gak ada cincin otoritas. Nyuruh apapun gak punya. Mungkin bujang mau konfirmasi ke yang sulung. Bang, itu adikmu pengen dimasakin kambing domba, kasih gak? Gak usah dimasakin. Karena yang punya cincin abangnya. Tapi ketika adiknya dikasih cincin juga, dia punya hak untuk menyuruh. Bujang tolong siapin kambing domba dimasak. Oh siap, karena dia lihat cincin otoritas. Hari ini Tuhan pulihkan otoritasmu. Mungkin sebelumnya engkau berbicara gak pernah didengar. Engkau ngusir setan dalam nama Yesus pergi. Bukan setannya pergi tapi engkau yang pergi. Tapi hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Otoritasmu dipulihkan. Perkataanmu punya otoritas yang luar biasa.
Perkataanmu menjadi berkat. Perkataanmu punya kuasa yang luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu, hakmu sebagai anak dipulihkan. Bahkan kehormatanmu yang rusak Tuhan pulihkan. Mungkin kau sudah menjadi orang yang tidak terhormat, orang yang tidak dihargai, engkau diremehkan. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, kehormatanmu Tuhan pulihkan. Dan yang penting juga engkau punya otoritas. Engkau berkata dan engkau punya otoritas. Seperti Tuhan berkata, jadi alam semesta jadi karena dengan perkataan. Dan hari Tuhan pulihkan perkataanmu, punya kuasa. Saya berdoa hari ini, apapun keadaanmu, Tuhan akan pulihkan. Syaratnya datang pada Bapa. Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percayakan, ada bagiku ya Tuhan, ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang. Mari datang pada Bapa. Datang pada Bapa, ada penerimaan, ada pengampunan. Amin. Ku percaya kau, percaya kau, ada bagiku Tuhan. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah kau kuatku Tuhan. Kau kuat, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan di hidupku, di hidupku. Musik dengan lembut, Bapak Ibu dengar. Apapun keadaanmu hari ini, mari datang pada Bapa. Apa yang buat engkau takut hari-hari ini anakku? Datang pada Bapa. Bapa menerima engkau apa adanya tanpa syarat. Keadaanmu apapun Tuhan akan terima engkau dan Dia akan pulihkan keadaan. Dia pulihkan hakmu, Dia pulihkan kehormatanmu, Dia pulihkan otoritasmu. Satu, ada beberapa orang yang mungkin kau sepertinya terhilang. Engkau gak punya otoritas, engkau gak terhormat, bahkan engkau seperti tidak punya hak. Tapi hari ini dalam nama Yesus, datang kepada Bapa. Mari datang pada Bapa. Ini antara engkau dengan Tuhan. Mari ngomong dari hatimu dengan Tuhan. Datang pada Bapa dan Dia akan pulihkan engkau. Dia peluk, Dia lembutkan hatimu. Dia pulihkan keadaanmu. Dia pulihkan masa depanmu. Dan Tuhan akan berikan kau masa depan yang penuh harapan. Yang penting datang pada Bapa, bertobat dan jangan ulangi lagi. Tuhan akan pulihkan keadaan. Saya kasih waktu beberapa menit. Ayo ngomong antara engkau dengan Tuhan. Antara engkau dengan Tuhan. Antara engkau dengan Tuhan. Satu, ada beberapa orang yang engkau sepertinya enggak layak. Engkau sepertinya telah terhilang. Bahkan engkau mungkin sepertinya kecewa dengan Tuhan. Sepertinya engkau lari dan keluar seperti anak bungsu engkau hilang.
Tapi hari ini Tuhan berkata, datang padaku nak, pikulah kuk yang aku berikan itu ringan. Ayo nikmati antara engkau dengan Tuhan, antara engkau dengan Tuhan, antara engkau dengan Tuhan. Saya melihat Tuhan memulihkan kehidupanmu. Ada seorang ibu yang begitu khawatir tentang anak-anaknya. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan ini anakku, ini keluargaku, ini keturunanku. Ngomong sama Tuhan, Tuhan sanggup menerima, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan pulihkan keadaan, Tuhan dengar hari ini. Ini waktunya, Tuhan dengar. Ada seorang ibu yang lagi berdoa dalam hatimu untuk keturunan. Pesan Tuhan hari ini, air matamu Tuhan tahu artinya. Tuhan tahu artinya air matamu. Kadang kala berdoa dengan air mata, itu lebih tulus daripada kata-kata. Air mata lebih tulus daripada kata-kata. Ada seorang ibu yang kau merasa sepertinya kau sudah tidak terhormat lagi. Kehormatanmu sudah mulai berkurang. Aku berkata dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan kehormatanmu. Otoritasmu Tuhan pulihkan. Bukan hanya itu, bahkan ekonomimu Tuhan akan pulihkan. Ekonomimu Tuhan akan pulihkan. Ada sebuah keluarga yang ekonomi sudah mulai menurun daripada dulu. Hari ini datang pada Bapa, minta Tuhan pulihkan dan supaya engkau dipulihkan. Ada waktu 1-2 menit ini untuk engkau bicara dengan Tuhan secara pribadi. Antara engkau dengan Tuhan, antara engkau dengan Tuhan. Seperti lagu tadi, tak usah aku takut. Apa yang buat Bapak Ibu takut? Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, apakah engkau takut di masa tuamu? Apakah engkau takut terhadap keturunanmu? Apakah engkau takut terhadap masa depan? Engkau takut terhadap ekonomi? Ada seorang yang belum menikah, engkau takut siapakah ya nanti suamiku? Siapakah nanti istriku? Sampaikan kepada Tuhan. Jangan takut anakku, jangan takut. Masih ada Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Datang pada Bapa. Mari datang pada Bapa. Seperti anak bungsu tadi datang pada Bapa. Makasih Tuhan. Dan jangan takut anakku. Jangan takut. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau memberiku. Saat ku lemah, Kau kuat. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya minta waktu 3-5 menit lagi. Saya pas tadi mau tutup, saya teringat tentang doa Bapa kami. Bapa menerima kita apa adanya tanpa syarat. Engkau hari ini keadaanmu apapun, Tuhan terima. Tapi ingat, di akhir hidup kita nanti, kita menghadap Dia bukan sebagai Bapa saja, tapi sebagai Raja. Doa Bapa kami kan gini, Bapa kami yang di surga, tapi di akhir hidupnya, Engkaulah yang punya kerajaan. Datang pada Bapa sama datang pada Raja itu beda banget. Contohnya nih dalam, anggap aja semalam lah, Pak Jokowi ngobrol sama Gibran, ini contohnya. Gibran anak Pak Jokowi ngobrol pakai celana pendek, pakai kaos kutang, ngobrol aja, Pak ini nggak apa-apa karena Bapak. Kemudian besok Pak Jokowi di Istana Presiden lagi mimpin rapat istana terbatas. Kemudian Gibran datang dengan celana pendek, dengan kaos kutang, mau masuk. Pasti stop pas pampres.
Kemudian Gibran ngomong, itu papaku, semalam ngobrol aja saya pakai celana pendek, kaos kutang santai kok gak ada apa-apa. Orang ngobrol tuh buktinya videonya, malah papaku ngelus-ngelus saya tidur di pangkuannya. Iya Pak, tapi hari ini Pak, Bapak Anda adalah seorang presiden lagi melakukan tugas sebagai seorang presiden. Waktu di rumah datang pada Bapak, itu keadaan apapun Tuhan terima. Tapi ketika nanti di akhir hidup kita menghadap sebagai raja, ada banyak prosedur. Esther ketika mau menghadap sebagai raja suaminya, itu prosedurnya kalau ditolak mati. Nanti kita menghadap Bapa di surga, kita juga ketika akhir hidup kita itu menghadap sebagai raja. Ada beberapa syarat. Wahyu mencatat ketika ada bajunya yang tidak sesuai aja disuruh keluar loh. Gak boleh menghadap sembarangan pada raja. Di akhir hidup kita nanti harus menghadap raja itu harus ada perubahan dan buah. Harus ada perubahan hidup. Kalau Bapakku terima aku apa adanya, santai aja lah, nanti juga terima aku. Beda loh konteksnya. Kita harus berubah. Contohnya, saya punya anak kecil waktu dulu kecil, kalau saya ajak ke Indomaret, Alfamart, di kasir itu ada namanya Kinder Joy. Itu makanan kesukaan. Pernah nangis gulung-gulung gara-gara Kinder Joy. Saya lihat harganya 14.000 waktu, aduh mahal. Kalau sekali dua kali, ini sering setiap ke Indomaret, Alfamart, dia lari. Saya nggak ajak, dia lari duluan, tiba-tiba nyerontol duluan masuk Kinder Joy. Dia nangis gulung-gulung. Kalau nangis gulung-gulung saya seneng. Oh lucu, saya seneng nangis gulung-gulung. Terus kalau saya pulang, dia di taman dia lalu gini, papa, di samping mobil saya dia lari, papa, papa, di samping saya pelan-pelan. Dia lihat mobil saya langsung dia lari, papa, papa, seneng. Langsung lari peluk. Papa, coba 20 tahun lagi, dia sudah umur anggap aja udah punya suami, udah punya anak. Kemudian ketika di Alfamart, papa, Kinder Joy harusnya gulung-gulung umur 30 tahun. Stres saya. Anak saya gak bisa protes. Papa dulu seneng waktu saya kecil lihat gulung-gulung, kok sekarang malah marah. Artinya stres saya nanti, berarti anak saya udah gak beres itu. Kalau udah 30 tahun di rumah, papa, papa, lari-lari sebelah mobil saya. Oh stres saya. Artinya gini, sekalipun saya dulu terima, senang. Tapi bukan berarti saya terus senang seperti itu. Anak saya harus bertumbuh, dewasa. Jadi kita juga harus ada pertumbuhan. Jangan sampai gini, Bapak nerima kita apa adanya tanpa syarat, toh dia ampuni kita, tenang aja, berbuat dosa aja. Toh nanti juga diampuni. Sekali lagi, karena anugerah. Kalau sampai anugerah selesai, bahaya. Ingat, kita menghadap Bapak nanti, bukan hanya Bapak juga, tapi juga Raja segala Raja. Tapi jangan takut sih, yang penting kita sungguh-sungguh aja, Tuhan yang akan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti Bapa saya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Tuhan terima kita apa adanya, tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Respon dari anugerah bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Respon dari anugerah adalah kita harus mampu hidup dan menerima, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hidup kita adalah hidup yang dipercayakan, bukan hidup yang diberikan secara cuma-cuma. Karena itu kita harus hidup, menjalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Karena akan ada waktunya sang pemberi hidup itu akan meminta pertanggungjawaban kepada Anda dan saya. Dan saya berharap ketika kita bertemu muka dengan sang pemilik kehidupan itu, kita bisa datang ke Dia dengan
melihat ke atas karena kita tahu kita sudah melakukan banyak hal bagi Dia yang kita percaya selama kita ada di bumi. Bapak, terima kasih Tuhan untuk apa yang kami terima hari ini. Tuhan, berkati Pak Selamat Tuhan, GBI Maison Avenue Tuhan yang Kau percayakan kepada dia Tuhan. Jadikanlah dia Tuhan teladan bagi umat-umat yang Kau percayakan di dalam hidup dia Tuhan. Tuhan, pakai dia dimanapun dia ada Tuhan. Pertambahkan terus apa yang sudah ada pada dia Tuhan. Engkau tahu hatinya Tuhan, Engkau tahu pergumulannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan dia Tuhan. Engkau yang memanggilnya dan Engkau yang akan terus berjalan bersama dia. Tidak akan ada rencanamu terhadap dia yang tidak berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua Tuhan, kami yang sudah diberkati hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami mau hidup dengan sebuah rasa tanggung jawab Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, karena kami sudah menerima anugerah-Mu secara cuma-cuma. Karena itu kami harus bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan. Negara kami hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan untuk pemilihan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas negara kami ini Tuhan. Kami percaya siapapun yang akan Kau percayakan Tuhan, itu adalah anugerah-Mu Tuhan bagi negara ini Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan, kami mau mendukung siapapun yang nanti akan terpilih Tuhan. Kami percaya kami ada di Indonesia, bukan secara kebetulan Engkau menaruh kami di sini Tuhan, menjadi tiang-tiang doa Tuhan. Pakai kami, pakai gereja ini Tuhan, pakai orang-orang Kristen Tuhan kami supaya berdampak di negara ini Tuhan. Supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Supaya orang tahu Tuhan siapa Engkau dari cara hidup kami Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk negara-negara Israel dan lain-lain, Ukraina, semua yang sedang berperang. Tuhan, tolong Tuhan. Banyak saudara-saudara kami di sana Tuhan yang mungkin hari ini sedang mengalami keadaan yang tidak enak seperti kami ada di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya ada kedamaian Tuhan bagi mereka di sana Tuhan. Tuhan, tolong umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang dalam ketakutan Tuhan. Ingatkan kembali Tuhan akan firman-Mu. Ingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat-Mu Tuhan yang hari ini ada Tuhan. Maupun yang hari ini tidak bisa datang Tuhan, kami berdoa Tuhan. Untuk setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu hanya Yesus jawabannya. Tuhan, biarlah kami untuk tidak melihat ke kiri ke kanan, tidak mencari pertolongan ke kiri ke kanan, tapi kami mau melihat ke atas Tuhan. Karena kami tahu hanya daripada Engkau-lah datangnya pertolongan akan kehidupan kami Tuhan. Setiap masalah kami Tuhan, masalah ekonomi, masalah penyakit semua, masalah hubungan kami yang mungkin hari-hari ini sedang rusak Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkannya Tuhan. Tuhan, dan biarlah Tuhan kami selalu hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami tahu Tuhan, kami hidup untuk mendatangkan kerajaan surga di muka bumi ini Tuhan. Kami mau Tuhan mengambil bagian di dalam setiap rencana-Mu bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan sebelum kita pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cita kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semua yang siap menerima berkat ini berkata, Amin.